pakaian imam. Ayat 1, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jawatan imam bagiku, Harun dan anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. 3. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keadilan, membuat pakaian Harun, untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Ayat 4. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Ayat 5. Untuk itu, haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus. Amin. Amin. Ayat 6. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya buatan seorang ahli. Ayat 7. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya, dan yang pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Ayat 8. Sabut pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Ayat 9. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. Ayat 10. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama, dan ke-6 nama lagi yang pada permata yang kedua, menurut urutan kelahirannya. Amin. Keluaran 28 ayat 11. Seperti buatan seorang pengasah permata, diukirkan seperti materai, demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel. Dililit dengan ikat emas harus kau buat permata itu. 12. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka kehadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Ayat 13. Haruslah kau buat ikat emas. 14. Dan 2 untai dari emas murni sebagai utas haruslah kau buat itu, yang buatannya sebagai tali berjalin, dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. 15. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah engkau membuatnya. Amin. Ayat 16. Haruslah itu 4 persegi, dilipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ayat 17. Haruslah kau tata itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata yaspis merah, krisolit, malakit. Itulah jajaran yang pertama. Ayat 18. Jajaran yang kedua, permata batu bara, lajurit, yaspis hijau. Ayat 19. Jajaran yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Ayat 20. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit, dengan berikat
dengan berikat emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Amin. 21. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirnya seperti materai nama salah satu suku dari 12 itu. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin dan emas murni, dari emas murni. 23. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. 24. Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu pada ujung tutup dada. 25. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Dengan demikian kau pasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Amin. Ayat 26, haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam, yang berhadapan dengan baju efod. 27, juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod, di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya, di sebelah atas sabuk baju efod. 28. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. 29. Demikianlah di atas jantungnya harus di bawah Harun nama para anak Israel pada tutup dada. Pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. 30. Dan di dalam tutup dada, pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan. Dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Amin. Ayat 31. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. 32. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya. Buatan tukang tenun, seperti leher baju zirah, haruslah lehernya itu, supaya jangan koyak. 33. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmiji pada sekeliling ujung gamis itu, dan diantaranya berselang-seling giring-giring emas. 34. Sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. 35. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula, supaya jangan mati. Amin. Ayat 36. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau diukirkan seperti meterai kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. 39. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dari linen halus, dan membuat serban dari linen halus, dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Ayat 40. Juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat pinggang bagi mereka, dan desar-desar harus telah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Amin. Ibu Mensi, kemudian Ibu Rahayu. 41 Ibu Mensi.
Ibu Mensi? Ya. Ibu Mensi? 41. Oh ya. Maka semuanya itu harus bersamanya kau ya Bu ya semuanya itu harus kau minta Ibu Mensi kayaknya ini ya, Ibu Rahayu aja deh, Ibu Rahayu. Nanti saya bilang Bu Mensi, jaringan dia jelek. Ibu Oke, Rahayu ayat 41. 41. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan, dan menguduskan mereka sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. 42. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. 43. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau apabila mereka datang ke Mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Pasal 29 mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Ayat 2. Roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Amin. Ayat 3. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu, demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. 4. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. 5. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis baju efod, dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. 6. Kau taruhlah serban di kepalanya dan zaman yang kudus kau bubuh pada serban itu. 7. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Amin. Ayat 8. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya. Dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka mereka lah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Ayat 10. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. 11. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Ayat 12. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bunuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah. Dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Amin. Di unmute Ibu Pita. Di unmute. Maaf. Ya. Ayat 13. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbat tali, umbai tahati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya. Dan kau bakarlah di atas mezbah. 14. Tetapi daging lembu jantan itu di kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapusan dosa. Ayat 15. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu,
Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. 16. Haruslah kau sembelih domba jantan itu dan kau ambillah darahnya dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Ayat 17. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya, dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Amin. Pasal 29 ayat yang ke-18. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. 19. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. 20. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, kau ambillah sedikit dari darahnya, dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mezbah sekelilingnya. 21. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Ayat 22. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbi hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya, sebab itulah domba jantan persembahan pentahbisan. Amin. Ayat 23. Kau ambil jugalah satu keping roti, satu roti bundar yang berminyak dan satu roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan. Ayat 24. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Ayat 25. Kemudian haruslah kau ambil semua dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Ayat 26. Selanjutnya haruslah kau ambil dada dari domba jantan dan adalah bagi pentahbisan Harun, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. Ayat 27. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pertabisan Harun dan anak-anaknya. Amin. 28. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab itulah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian, supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditahbiskan. 37 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. 31. Domba jantan persembahan pentahbisan itu haruslah kau ambil dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya itu memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu
yang dipakai untuk mengadakan perdamaian pada waktu mereka ditabiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Amin. Ayat 34. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentabisan dan dari roti itu, sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api. Janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. 35. Maka haruslah kau perbuat demikian pada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tabiskan mereka. 36. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan perdamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 37. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Mengenai korban pagi dan korban petang. 38. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, dan 2 anak domba berumur setahun tetap tiap-tiap hari. 39. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Amin. 40. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 epa tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan kurban curahan dari 1/4 hin anggur. 41. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti kurban sajian dan kurban curahannya. Pada waktu pagi harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, 1 kurban api-apian bagi Tuhan. 42. 1 kurban kebakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. 43. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. 44. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan iman bagiku. Amin. Ayat 45. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan mereka. Mengenai mezbah pembakaran ukupan, pasal 30 ayat 1. Haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. 3. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisi sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu. Pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat masukan bagi kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Amin. Ayat 5. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. 6. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Ayat 7. Di atas ia haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. 8. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang
tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Ayat 9. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain ataupun korban bakaran atau korban sajian. Juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atas ya. Amin. Ibu Ayat Mensi. 10. Ya Bu, ayat 10. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan perdamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa pembawa pendamaian haruslah ia bagi mezbah, dan di antara turun-temurun itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel. Ayat 11, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang pendaftaran mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Itulah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini, itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu yang berumur 20 tahun ke atas haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. 15. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu pada waktu mempersembahkan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan perdamaian bagi nyawa kamu sekalian. Amin. 16. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Mengenai bejana pembasuhan. 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 18. Haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. 19. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. 20. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Amin. Ayat 21, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Mengenai minyak urapan yang kudus. Ayat 22, berfirman Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu leteja 500 sikal, timbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Amin. Amin. 26. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. 27. Meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan. Ayat 28.
Mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. 29. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. 30. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan iman bagiku. Amin. Pasal 30 ayat 31. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. 32. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. 33. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Mengenai ukupan yang kudus, ayat 34. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Ayat 35. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Amin. Ayat 36. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau, haruslah itu maha kudus bagimu. Ayat 37. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagianmu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Markus 9 ayat 1. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Amin. Mary. Ya. 4. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakan karena mereka sangat ketakutan. 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah mereka. 8. Dan sekonyong-konyongnya waktu mereka memandang sekeliling mereka,
Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin. Ayat 10, mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. 11, lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? 12, jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. 13, tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. 14, ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. 15, pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Amin. Ayat 16, lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? 17, kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. 18, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berketakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka membisu roh itu, tetapi mereka tidak dapat. 19, maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ayat 20, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpentelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Amin. Ayat 21, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. 24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ayat 25, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Amin. Ayat 26. Ayat 26, Bu. Iya. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Ayat 27. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ayat 28. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? 29. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ayat 30, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Amin. Ibu Mensi, 31. Ayat 32, 31. 31. Mana sih 31?
31 apa 32, Bu? 31. Markus 9 ayat 31. Oh iya, ayat 31, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya, siapa yang besar di antara para murid? Ayat 3, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum, di rumah, ia tanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Dipertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. 36. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. 38. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. 40. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Amin. 41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberikanmu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? 42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. 44. Di tempat itu ulahnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Amin. 46. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka. 48. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apa kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Markus pasal yang ke-10, perceraian. Ayat 1, dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Ayat 2, maka datanglah orang-orang Farisi. Dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Ayat 3, tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Ayat 4, jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Ayat 5,
Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu." Amin. Ayat 6. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ayat 7. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ayat 8. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ayat 9. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat 10. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Amin. 11. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Yesus memberkati anak-anak. Lalu mereka membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Amin. Ayat 16, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. 17, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. 19, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Janganlah membunuh, janganlah berzina, janganlah mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. 20, lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Amin. Lewat dulu ya Bu, lewat dulu. Oke, Bu Sari. Ayat 21, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ayat 25, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Amin. Ibu Mensi, 26. Iya. 26. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Upah mengikuti Yesus. Ayat 28, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat
rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Amin. Shalom, Ibu Tania mau ikut baca Markus 10 ayat 31. Ibu Tania? Oke. Di unmute kalau mau ikut. Oke, saya lanjut ya. Markus 10 ayat 31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. 32. Pemberitahuan tentang penderitaan. 32. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus manggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. 33 katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. 34. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. 35. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Amin. Ayat 36, jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? 39, jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Amin. Ibu Pita, ayat 41. Shalom, Ibu Pita. Oke, lanjut ya, Ibu Herlina. Markus 10 ayat 41. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 43, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 44, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ayat 45, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Ayat 46. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47. Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu,
dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdiri ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat ini juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Kita sudah selesai membaca 5 ayat ya, 5 pasal. Lumayan, betul ya 5 pasal. Wow, lumayan panjang tapi menarik. Silakan Bu Sari untuk menjelaskan kepada kita. Bu Joli, aku boleh dibikinin co-host Share atau mau screen. pakai Kayaknya, kayaknya aku sudah buat deh Ibu Sari jadi co-host. Jadi bisa share screen. Oke. Belum, Bu. Udah ya. Sudah. Udah. Oke. Dari pembacaan tadi ya mungkin kita melihatnya terkotak-kotak. Maksudnya apa sih nih ya? Kok ada basuhan? Kok ada mezbah buat pembakaran dan lain-lain ya. Jadi saya melihat di sini kalau boleh saya coba mau merangkumkan ya. Apalagi kita bisa pakai tayangan ya, supaya kita bisa melihat seperti apa sih tadi ada gelang emas, ada kayu penaga dan segala macam itu ya. Mungkin kita agak sedikit bingung membacanya ya. Jadi saya coba di sini membuat resume dari itu ya. Apa tadi tabernakel yang diperintahkan kepada Musa ya. Jadi dikatakan di sini ini tabernakel Musa. Kemah Musa merujuk pada kemah suci, juga dikenal sebagai tabernakel atau miskan, yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk dibangun di Gunung Sinai. Kemah ini adalah tempat ibadah bagi bangsa Israel yang dirancang agar dapat dibongkar pasang selama perjalanan mereka di padang gurun. Ya, jadi kira-kira bentuknya itu secara keseluruhan seperti ini. Ya, jadi ini ada yang namanya disebut dengan pekarangan, ya halaman luar, ya. Lalu di sini ada mezbah korban bakaran, ini mezbah basuhan. Ya, dan ini yang disebut dengan ruang kudus, dan yang paling belakang sini ada yang disebut dengan ruang maha kudus. Ya, jadi supaya kita mendapatkan gambaran utuh seperti apa sih, gitu ya. Kita melihat apa fungsi dan maknanya dari tabernakel Musa itu, ya. Kita mengetahui bahwa itu dijadikan jadi tempat tinggalnya Tuhan, ya. Kemah suci melambangkan kehadiran Tuhan di antara umatnya, ya, sebagai tempat ibadah. Kemah ini adalah tempat untuk melakukan ibadah, persembahan, dan ritual keagamaan yang diatur secara ketat. Ya, juga kita melihat bahwa itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Di dalamnya terdapat tabut perjanjian yang berisi loh-loh batu, 10 perintah melambangkan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Ya. Kita lihat selanjutnya, ini struktur dan bagiannya ya, dibangun atas perintah Tuhan tadi ya. Musa secara teliti membangun kemah ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan Tuhan di Gunung Sinai, dan bahan-bahan disumbangkan oleh bangsa Israel. Ya, tadi sudah kita lihat di gambarnya, ada pelataran luar, ya, itu bagian luar kemah yang berisi altar persembahan dan bejana pembasuhan, ya, bagi para imam. Lalu di dalam kemah itu ada 2 bagian, ya, tempat kudus, ya, ruangan luar yang berisi bagian ruang kudusnya ya, isinya meja roti sajian
kandil emas atau menorah, dan mesbah tufa. Ya, di ruang Maha Kudus itu yang paling dalam, ya, itu dipisahkan dengan satu tirai, ya. Di dalamnya terdapat tabut perjanjian di dalam ini tadi, ya. Ini tadi itu ya, ada yang dibawa oleh yang boleh masuk ke ruangan ini hanya imam besar, ya, hanya 1 tahun 1 kali, ya, di dalam tabut perjanjian tadi, ya. Jadi tabernakel itu, ya, itu sifatnya berpindah-pindah, ya. Jadi dibawa saat pengembaraan. Kemah ini tidak permanen dan terus dipindah-pindah selama 40 tahun perjalanan Israel di padang gurun, ya. Nanti barulah setelah kematian Raja Daud, putranya Salomo, membangun bait suci yang permanen di Yerusalem, dan tabut perjanjian dipindahkan dari kemah suci, ya, ke menjadi kemah suci yang dibangun oleh Salomo nantinya, ya. Nah, ini kan gambaran pada waktu zamannya Musa, ya. Nah, ini sebelum kita lanjut kepada masing-masing isinya tadi, ya, saya mau mengatakan, ya, bahwa, ya, kalau kita melihat, ya, orang Yahudi itu sekarang ini menyembah Tuhan itu di depan tembok, ya, ini tembok ratapan, ya. Mereka mantuk-mantuk di depan tembok ini, bukan berarti orang Yahudi ini menyembah tembok, tetapi dia menyembah Tuhan yang pernah hadir di balik tembok ini, ya, pada waktu zamannya Salomo, ya. Nah, kalau kita lihat mana dia tadi tembok, hanya ini nih. Ya, waktu mereka diakui sebagai suatu negara, orang Yahudi pulang, mereka hanya dapat tempat ini, ya. Nah, bukan tembok ini yang dia sembah, tetapi dulu di dalam areal bait suci ini itu pernah ada ini, ya, bait suci yang didirikan oleh Salomo, ya. Setelah kalau Musa tadi kan berpindah-pindah, lalu setelah dia menetap adanya di sini, ya. Nah, kenapa saya mau mengajak ini, ya, untuk memperlihatkan, ya, bahwa sampai sekarang orang Yahudi itu tetap berharap ada bait suci yang ketiga, karena bait suci pertama sudah dirubuhkan, bait suci kedua dirubuhkan juga. Nah, sekarang ini yang di dalam areal bait suci tinggal 2, Masjid Al-Umar dan Masjid Al-Aqsa, ya. Nah, kalau kita lihat mereka tidak punya tempat lagi untuk mempersembahkan korban bakaran, ya, korban basuhan seperti yang tadi dibuat oleh Musa, ya. Makanya mereka tetap berharap baik pembangunan bait suci di dalam areal ini tetap mereka mengharapkannya, ya. Jadi kalau kita lihat dari ekor yang lain, ya. Nah, disinilah tembok ratapan cuman sepotong, ya. Mereka berujan bepanas di luar orang Yahudi sekarang, ya. Di dalam areal bait suci ini dulu pernah ada bait suci yang didirikan oleh Salomo, ya. Sebelumnya kan berpindah-pindah ketika Musa, ya. Nah, di dalamnya sekarang ada Dome of the Rock, ya, dan Masjid Al-Aqsa. Nah, makanya mereka berharap mereka akan membangun bait suci lagi ke sini, tapi sudah pasti tidak akan merubuhkan 2 masjid ini, pasti terjadi perang dunia, ya. Jadi kita nggak tahu di mana tempat tepatnya mereka akan membangunnya lagi, ya. Karena kalau kita melihat sekarang katanya di Israel sana itu mereka sudah mempersiapkan di Institut Tabernakel gitu, dia sudah seperti apa, ya, apa yang sudah dipersiapkan itu. Nah, ini dari engkel lain, ya. Nah, ini dia tembok ratapan, ya, cuman sepotongnya ini, ya. Kalau Mary kali sudah tahu, ya, karena Mary sudah pernah ke Israel, ya. Buat yang belum, boleh silakan nanti kapan-kapan kita ke Israel, ya. Di dalam ini ada 2, Masjid Al-Umar dan Masjid Al-Aqsa.
Nah, mereka orang Israel pengen membangun bait suci ketiga, mungkin di sini, entah di mana ya, tapi suatu tempat di sini, karena mereka pengen bisa membawa korban seperti pada waktu zamannya Musa, ya. Makanya saya perlihatkan ini, ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut ya, kita coba melihat ya, mengapa orang Yahudi ingin membangun bait suci ketiga ya? Karena mereka tidak punya lagi bait suci seperti Musa dulu ya, untuk mempersembahkan korban ya. Nah, orang Yahudi tidak percaya ya, jadi jangan pikir orang Yahudi itu Kristen, bukan. Orang Yahudi itu tidak beragama Kristen karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya. Mereka sampai saat ini masih menantikan datangnya seorang Mesias ya, yang akan menjadi raja buat orang Israel ya. Karena Yesus itu lahir di kandang dan lahir dari tukang kayu ya, jadi mereka tidak mau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya. Jadi orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Jadi mereka tidak tahu kalau hukum Taurat itu sudah digantikan dengan hukum kasih karunia ya. Kemarin mungkin sudah saya katakan juga ya, mereka masih berpegang pada hukum Taurat ya. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa hukum Taurat itu terlalu berat untuk dilaksanakan. Yakobus 2 ayat 10 mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya, jadi kalau kita lihat 10 perintah Tuhan saja, mungkin satu yang tidak dilakukan, tidak menghormati ayah dan ibu misalnya ya, semuanya dia lakukan, yang satu tidak, yang 9 itu menjadi batal ya. Jadi hukum Taurat itu terlalu berat untuk dilaksanakan. Makanya Tuhan Yesus pada waktu dia datang, Efesus 2 ayat 15 mengatakan, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya ya. Jadi kasihan kita bahwa orang Yahudi itu masih berpegang kepada hukum Taurat ya. Nah, jadi dikatakan bahwa di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Jadi hukum Taurat itu cuma bayangan ya. Aslinya mana? Yesus ya. Jadi karena sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika Yesus masuk ke dunia, dia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Makanya Tuhan itu menjadi manusia karena dia, kalau dalam bentuk roh, Tuhan itu tidak punya tubuh, berarti dia tidak punya darah. Sedangkan pengampunan dosa itu sudah dikatakan kepada Musa dengan darah ya. Tadi nanti kita lihat lagi kembali secara terinci itu tadi ya, tabernakel Musa itu. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan ya. Jadi makanya Tuhan itu menjadi manusia ya. Yesus sendiri yang mengatakannya. Matius 26 ayat 28 mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tadi kita melihat di kemahnya tabernakel Musa itu pakai darah binatang, ya kan? Nah, itu jadi itu bayangannya, gambarannya Yesus. Kenyataannya itu Yesus, ya. Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Ini kita melihat bahwa gambaran dari tabernakel Musa tadi adalah Yesus ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus ya. Ini kita catat baik-baik karena untuk apa Tuhan itu jadi manusia ya? Karena dia mau mempersembahkan tubuhnya, karena di tubuhnya itu ada darah ya. Yesuslah anak domba yang dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa. Ya, Yohanes 1 ayat 29 yang mengatakan, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Ya, jadi
Itu apa ya, kesimpulan awal yang bisa saya berikan ya. Sekarang kita melihat lagi kembali pada rinciannya dari tabernakel Musa ya. Nah, inilah tabernakel Musa tadi ya. Ini seperti ini, sini pekarangannya, sini ruang kudus, dan sini ruang maha kudus. Di ruang maha kudus itu Tuhan hadir ya. Nah, kalau malam dia seperti tiang api yang keluar dari ruang maha kudus ini ya. Nah, kalau siang itu yang keluar tiang awan dari sini ya. Itu menunjukkan Tuhan hadir ya. Nah, kalau kita perinci lihat apa isinya ruang kudus, ruang maha kudus, ini baju imam tadi ya. Saya akan perinci agak cepat aja ya supaya ibu-ibu tak bosan ya. Nah, ini dia pintu gerbang. Jadi masuk dari sini ya, lalu mempersembahkan korban bakaran ya, lalu nanti masuk bejana pembersihan, cuci tangan, cuci kaki imamnya kan, lalu masuk, ini ada tirai lagi, masuk ke dalam ruang kudus. Di dalam ruang kudus itu ada 3 barang, ruang ini menorah ya, ini meja roti, dan ini adalah mezbah dupa. Nanti kita rinci ya. Nah, di sini ada lagi tirai ya, yang menuju ke ruang maha kudus yang isinya tabut perjanjian ya. Ya. Nah, di tabut perjanjian inilah Tuhan itu hadir ya, dan yang boleh masuk ke sini hanya imam besar ya. Harun itu yang jadi imam besar waktu itu setahun sekali, karena dia setelah dipersembahkan korban di sini, darahnya diambil, Harun itu mengumpulin lalu dibawa ke sini ya. Sekali setahun itu korban penghapus dosa ya. Kalau yang masuk di sini hanya boleh imam. Imam itu bukan imam besar. Imam besar yang ke sini, ini imam biasa, hanya boleh sampai di ruang kudus ya. Nah, coba kita perinci. Nah, ini kalau tadi ini yang disebut dengan gerbang, masuknya dari sini ya. Nah, kalau itu tadi saya katakan gambaran, jadi ini kalau waktu itu kan sudah jelas ya, dibuat dengan apa ya. Ini kan jelas sekali harus pakai bahannya ini. Nah, kalau itu gambaran keadaan sekarang, itu setelah Yesus ya, pintu gerbang itu disamakan dengan jalan masuk ke dalam kerajaan. Pada waktu percaya kepada Tuhan Yesus, itulah masuk ke dari luar masuk ke dalam. Ya, nah di dalam ini gambaran dari kerajaan surga. Ya, jadi saya katakan pengertian rohaninya, ya pintu gerbang itu adalah menerima Yesus atau percaya kepada Yesus. Ya, ini gambaran dari itu apa tadi, tirai itu ya, berwarna-warni, ada warna ungu. Ungu itu gambaran Yesus sebagai raja yang diberikan oleh di dalam Injil Matius. Kalau warnanya biru langit, itu Yesus sebagai hamba, itu digambarkan di dalam Injil Markus. Ini tambahan informasi ya, biar ibu-ibu pinter ya. Nah, kalau kain kirmisi, tadi banyak kita baca kain kirmisi ya. Nah, itu Yesus sebagai anak, ya, anak manusia, itu diceritakan di dalam Injil Lukas. Dan kain linen halus itu warnanya putih, itu gambaran dari Yesus sebagai anak Tuhan ya. Itu digambarkan, dilukiskan di dalam Injil Yohanes ya. Jadi ini warna tirai itu ketika percaya Yesus, kita percaya dia raja, dia hamba, dia anak Tuhan ya. Lalu kita masuk ke dalam percaya kepada Yesus, berarti kita masuk ke dalam itu tadi ya, kemah tadi. Ini terlalu panjang kalau saya jelaskan semua, saya potong-potong aja ya. Nah, kalau kita lihat ini namanya pelataran, masuk dari sini nih, tadi tirai itu, ini pelataran ya. Pelataran itu seperti ini ya. Jadi ini ukurannya, karena Tuhan itu rinci banget maunya seperti apa, raw materialnya, ukurannya berapa ya. Nah,
Jadi saya cuma mau kasih lihat pengertian rohaninya aja ya. Pelataran itu menunjuk zaman Taurat. Jadi kalau masuk ke sini ya, nah ini masuk ke dalam zaman Taurat ya. Itu di mana hukum Taurat itu menyatakan hukumnya atas dosa. Hampir semua benda tabernakel dan bagian-bagiannya yang berada di pelataran terbuat dari tembaga. Tembaga itu sama dengan penghukuman ya. Pelataran juga berbicara soal keadilan, kebenaran Tuhan dan daerah iman ya. Jadi itu masuk ke dalam pelataran tadi. Yang pertama tadi diperlihatkan kita memberikan korban bakaran ya. Nah, mesbah korban bakaran itu juga terbuat dari ini, ukurannya begini ya. Nah, pengertian rohaninya artinya itu mesbah korban bakaran itu adalah salib di mana Kristus yang menjadi korban ya. Jadi korbannya sekarang kalau kita melihat saudara-saudara muslim kita masih mencari kambing ya, domba, lembu untuk dikorbankan. Ya, setelah zaman Kaisar tidak lagi dengan binatang, tetapi Tuhan sendirilah yang menjadi korban. Ya, jadi ini saya perlihatkan adalah baptisan darah dan segala macam. Ya, tapi yang jelas korban bakaran itu adalah Tuhan Yesus. Ya, dialah yang menjadi korban. Lalu lanjut, masuk selanjutnya ada bejana pembasuhan. Apa itu bejana pembasuhan? Itu pun juga disebutkan dari apa ya, untuk apa. Nah, kita lihat pengertiannya aja ya. Bejana pembasuhan dan tembaga ini berbicara soal baptisan air ya. Jadi setelah terima Tuhan Yesus, kita dibaptis ya sebagai tanda kematian dan kebangkitan. Mati dari dosa dan kehidupan lama untuk bangkit dengan hidup yang baru. Ya, jadi itu artinya kolam basuhan tadi. Nah, setelah melewati itu, ada tirai lagi tadi kan, tirai untuk masuk ke ruang kudus. Nah, itu ya, itu juga disebutkan itunya raw materialnya apa ya. Kita lihat pengertian rohaninya ya. Arti rohani dari pintu kemah adalah kepenuhan atau baptisan dengan Roh Kudus. Jadi setelah dibaptis dengan air, kita masuk melewati tirai itu untuk kepenuhan Roh Kudus ya. Nah, di dalamnya ada apa? Meja roti sajian tadi ya kan. Nah, itu juga ada ininya apa, dibuat dari apa ya. Di atasnya ada 12 ketul roti bundar ya. Terus harus dituturnya 6 ya, dibubuhi minyak ya. Nah, itu untuk apa sih ya? Arti rohani dari meja roti sajian adalah persekutuan yang mendalam dengan Yesus ya, anak Tuhan lewat firman ya. Kita lihat bahwa roti itu adalah Yesus, bahwa dialah roti hidup ya, menunjuk kepada firman Tuhan. Jadi kemudian Yesus adalah roti hidup menunjukkan pada perjamuan suci, firman yang menjadi daging. Itu cukup panjang penjelasannya, kita lompat saja ya. Setelah kita ada meja roti sajian, ada ini menorah kalau kita katakan ya, pelita emas. Di situ tadi yang kita baca ya, bahwa Harun harus masuk, harus menyalakan kaki Dian itu ya. Jadi apa maknanya ya? Supaya kita menjadi terang. Kita perlu berkorban atau sengsara, kalau perlu sampai mengorbankan kepentingan-kepentingan diri atau lahiriah demi untuk dipermuliakan oleh Tuhan. Jadi itu kaki Dian emas ya. Nah, lanjut. 3 barang di dalam ruang kudus tadi kan, meja roti itu tadi apa gitu, dia satunya lagi mesbah dupa ya. Mesbah dupa itu apa sih ya? Nah, ini juga dibuat dari apa ya? Untuk apa ya? Itu pengertian rohaninya ya, bahwa harus membakar kukupan atau dupa itu kegiatan berdoa menyembah ya. Doa penyembahan kita harus disertai penyerahan diri sepenuhnya dan dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Jadi setelah percaya Yesus,
kita percaya bahwa Yesus itu yang sudah mengorbankan dirinya, yang kita percaya kepada Yesus, lalu dibaptis, lalu masuk tirai. Tirai itu lambang dari Roh Kudus, ya. Terus lalu masuk di ruang kudus tadi ada 3 barang, ya, meja roti sajian, apa tadi? Wah, aku lupa. Menorah, ya, meja roti sajian, lalu ada menorah, ya, ini menorah. Lalu yang ketiga adalah nih, mesbah dupa, ya. Nah, setelah yang 3 barang di dalam ruang kudus, kita melihat ada tirai lagi, ya, tirai itu ini tirai, ya. Pada waktu Yesus naik ke atas kayu salib, kalau sebelumnya kan yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus cuman imam besar, ya, yang membawa darah binatang untuk korban penghapus dosa. Itu tadi kan dibilang dia ada giring-giring, ya kan? Nah, untuk apa itu giring-giring? Karena dia kan masuk sendiri. Kalau Tuhan berkenan, oke, diterima. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, bagaimana bisa tahu? Oh, giring-giringnya udah nggak bunyi lagi. Berarti imam besar itu mati di dalam. Lalu nggak ada orang yang boleh ngambil ke dalam. Dia ditarik aja, ya, ditarik talinya keluar. Nah, jadi untuk yang boleh ketemu sama Tuhan cuma imam besar. Tapi ketika Yesus di atas kayu salib, dia bilang sudah selesai, tirai ini terbelah 2. Jadi kita sekarang boleh masuk ke ruang Maha Kudus bertemu dengan Tuhan. Tidak lagi cuma imam besar yang boleh ketemu. Ya, jadi betapa beruntungnya kita percaya sama Yesus bahwa yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus bukan cuma imam besar, tetapi kita pun boleh bertemu dengan Tuhan. Nah, ada apa di dalamnya? Ini tabut perjanjian, ya. Isi tabut perjanjian apa? Ini 2 loh batu, ini tongkat Harun, ya. Nah, Tuhan itu memperlihatkan dirinya di mana ini? Ini adalah kerubim. Di antara kerubim inilah Tuhan itu bersinar dengan terang. Makanya kalau malam dia jadi tiang api, kalau siang jadi tiang awan, menunjukkan bahwa Tuhan hadir, ya. Nah, itu tabut perjanjian, ya. Ya, ya, di atas tabut perjanjian itu Tuhan hadir. Nah, kalau dilihat lebih gedenya kayak gini, ya, ini kerubim namanya, ya, Tuhan bertahta di atas kerubim ini. Ya, oke. Ini gambaran, ya. Kalau imam bajunya cuman begini aja, lebih sederhana. Tapi kalau imam besar itu bajunya lebih ruwet, ya. Ini ada 12 suku Israel, harus pakai ikat pinggang, harus pakai segala macam, ya. Tadi sudah kita baca, ya. Nah, saya cuma mau katakan untuk ketemu Tuhan kita harus pakai linen, ya. Baju linen itu gambaran baju putih linen halus dikatakan di Wahyu, ya. Jadi kita harus memelihara kekudusan karena Tuhan itu kudus. Jadi kita hanya bisa bertemu sama Tuhan kalau kita pakai pakaian kekudusan, ya. Nah, ini lebih rincinya baju efod, gamis segala macam, oke. Kita baca di situ, tapi secara keseluruhan kita tahu bahwa pakaian yang harus kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari kita untuk bertemu sama Tuhan, kita harus menjaga kekudusan. Ya, kalau itu tadi ada domba jantan, lembu jantan kita bacakan yang nanti imam harus tumpangkan tangan ke atas domba ini nanti memindahkan dosa kepada domba, ya. Nah, kita beruntung yang menjadi domba itu, anak domba itu Yesus, dialah yang menanggungkan hukuman dosa, ya. Jadi bukan ke kambing lagi, bukan ke domba lagi, tapi hukuman dosa sudah ditanggungkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau dulu kasihan, ya, domba, ya, menanggung dosa lalu dia darahnya diambil lagi, ya. Nah, jadi itulah gambaran, ya, yang mau saya katakan karena tadi kan kita terlepas-lepas terpencar-pencar, ya. Jadi saya mau katakan inilah tadi yang kita baca, ya, bahwa
semuanya itu seperti apa? Seperti inilah ya. Dan itu gambaran dari Tuhan Yesus. Bahwa hukum Taurat itu ya sudah dibatalkan oleh Tuhan Yesus karena digantikan dengan hukum kasih karunia, karena hukum Taurat itu terlalu berat untuk dilaksanakan ya. Makanya Tuhan mengganti, kalau sayang sama aku, kata Tuhan ya, kan Tuhan mintanya dua ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama ya. Jadi Tuhan maunya kalau kita sayang sama Tuhan, kita melakukan seperti yang Tuhan mau, tapi bukan dengan cara hukum Taurat lagi, tetapi kalau sayang ya. Jadi bukan karena kita takut hukuman. Kalau di hukum Taurat, kalau nggak gini dosa, kalau melanggar ini dosa ya. Ya, sekarang Tuhan Yesus tidak membebani kita dengan dosa dan dosa, dibalik caranya. Kalau kamu sayang sama aku, nak, kata Tuhan, ya. Jadi kalau Bu Joli, suaminya bilang, Jol, yang aku mau cuma kamu sayang sama aku. Kata Bu Joli apa? Segudang cinta aku punya untukmu. Ya, apakah jawab kita kepada Tuhan? Kalau kita memang sayang sama Tuhan, pasti kita melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Ya, kira-kira itu resume dari yang kita baca tadi yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu ya. Mudah-mudahan bisa meringkas dari semua tadi, pusing bacanya kan. Raw materialnya ini begini, caranya ini, capek deh ya. Nah, sekarang kita ambil intinya, apa sih yang Tuhan mau? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Kira-kira bisa diterima Bapak Ibu-ibu atau malah bosan dengernya aku ngomel terus? Lebih jelas ya karena ada langsung dengan visualisasinya ya. Dan memang ribet sekali ya Bu ya di zaman di Keluaran itu ya. Saya lihat ini kok kayak peraturan orang Muslim ya, kayak cara baju, harus membasuh tangan. Jadi saudara kita itu benar-benar mengikuti Taurat ya. Iya betul. Ribet. Luar biasa. Jadi apa-apa Ribet. jadi dosa, Bu. Melanggar dosa. Melanggar dosa. Jadi kita takut mati karena kita masih berdosa. Nah, syukurnya betul. Sekarang kan kita tidak dituduh berdosa terus, ya kan? Betul. Menyayangi kita, mengangkat semua beban tadi itu, jadi tidak dosa lagi. Ya, jadi Tuhan tidak melihat lahiriahnya, tapi secara rohaninya. Gitu. Iya. Jadi betul. sekarang saya bisa kata, Bu Eti nggak ada ya malam ini? Nggak ada. Bu Banyak yang ini apa Natal, musim Natalan iya. Bu, sama Komsel. Iya. Baik ibu-ibu lain mungkin ada mau menambahkan Markus 9-10 belum tadi ya Bu ya, mungkin ada ibu-ibu yang mau meremakan. Bu, tadi kan Bu Joli bilang kalau ada pertanyaan. Saya supaya ibu-ibunya juga pada aktif. Ya silakan Bu Sari. Ada tiga pertanyaan simpel aja ya. Apa Bu? Pertanyaan pertama itu tunggu sebentar. Pertama, menurut apa yang kita baca tadi, apakah perceraian itu dibolehkan oleh Tuhan? Itu satu ya. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus bilang kita harus seperti anak-anak? Ya, ibu-ibu yang bisa menjelaskan. Satu lagi ya, mengapa kok Tuhan bilang orang kaya itu susah masuk surga? Apa kita memang nggak boleh kaya sih menurut Tuhan? Ya, oke. Itu 3 pertanyaan. Nah, karena Mary sudah tunjuk tangan, marilah ayo kita Mer. Jawaban Tadi perceraian. Wah, pada dasarnya tidak boleh dan memang tidak boleh sama sekali Bu Sari. Tapi kenapa hukum Musa memperbolehkan? Karena ketegaran hati orang-orang Israel yang memaksa
Makanya diperbolehkan, tapi pada dasarnya tidak boleh sama sekali, Bu Sari. Aku setuju, tapi yang nggak setuju biasanya bapak-bapak. Teman-temanku banyak yang berpindah ke seberang itu karena di sana boleh 4, Mer. Jadi dia bilang, enggak kan aku tak ceraiin, tapi kan aku boleh kawin lagi. Ya. Jadi Kalau untuk cari hukum dunia, iya, kalau untuk hukum dunia dan pendapat dunia mungkin ya maksudnya itu jadi debat kusir. Tapi kalau untuk hukum Allah, mereka mau melakukan itu dengan dalil-dalil yang lain di luar firman Tuhan, ya hukumannya maksudnya ya dosanya akan ada dengan sendirinya gitu ya Bu ya. Setuju ya, betul ya Bu? Bu Sari ya, benar ya? Ya, setuju. Teman-teman yang lain, ayo dong Makasih. kasih suaranya. ayo. Ibu Bu Sinta, Sinta, Bu Sinta. Bu Sinta setuju nggak? Ibu Pita Bunda kali. Setuju, Sinta, setuju. setuju, Joli. Jangan cerai-cerai ya. Bu Linda ada juga nih, Bu Linda. Kakak Jawaban Linda, yang pertama oke, sudah dijawab oleh Mary. Jawaban kedua dan ketiga, yang mengapa kedua kita tadi apa, Bu? seperti anak-anak? Mengapa kita harus seperti anak-anak? Dan yang Anak-anak. ketiga, kenapa orang kaya suka masuk surga kata Tuhan? Mana Apa tadi? memang Oh kita ini, nggak boleh kaya? anak-anak. Tolong dong, ibu-ibu yang Ntar, lain. Tolong. orang kaya. Ntar anak-anak ini tadi, kenapa kita harus seperti anak-anak ya? Iya. Itu jadi ingat di Matius, berbahagia, di Matius kan ada tuh. Karena anak-anak itu suci hatinya. Benar nggak? Ntar baca dulu. Kalau orang... Kalau anak-anak itu, masa aku lagi. Ya nggak apa-apa, terus penasaran Yang juga. lain soalnya nggak mau, Mer. Aku Tante Sari aku coba ya. Karena anak-anak itu tidak overthinking, tidak banyak berpikir dan hatinya betul-betul percaya. Itu Tante Sari. Ya, kalau Anak-anak itu kalau mungkin Bu Joli mau tambahkan dulu, silakan Bu Joli. apa itu seperti di Matius itu loh, berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka melihat. Tulus, Jadi Bu, anak-anak itu tulus. masih Tulus. Tulus. Iya, masih suci hatinya, tulus itu. Yang ucapan bahagia itu loh, kayaknya ada di Iya. situ. Agak-agak related itu, yang berbahagialah itu. Tapi Iya. nggak, coba gimana Bu Sari? Saya Enggak. nambahin ya. Saya boleh Betul, nambahin. betul. Oh, Bu boleh. Tania. Boleh. Iya. Kalau anak-anak itu kan percaya ya, seperti percaya sama orang tuanya, sama parents-nya. Jadi nggak ada rasa takut gitu. Kayak seperti kita percaya dengan Bapak itu sepenuhnya gitu. Nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut seperti anak-anak itu kan dia ngerasa safe karena orang tuanya pasti ngelindungin dia, pasti pelihara dia, jadi dia nggak takut apa namanya, dia kalau misalnya masih setahun ya jalannya masih susah gitu, terus ibu bapaknya ada di depan, ayo 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 jalan gitu kan, dan si babynya benar-benar melihat straight sama parentsnya gitu ke matanya. Jadi intinya dia percaya walaupun dia nggak takut jatuh, karena dia percaya nanti pasti papanya atau mamanya mau nolong gitu. Itu Jadi sih. dia punya iman ya. Dia Iya, nggak kepikiran seperti kita tuh loh. Bener Iya, sih, kalau nggak anak-anak itu kan polos. Iya. Betul Iya, sekali. Gimana, Bu? benar. Karena ibu-ibu semua yang ada di sini, biasanya ibu-ibu punya pengalaman banyak sama anak ya. Jadi ibu-ibu lebih memahami apa yang ada di pikiran anak-anak. Ya, terima kasih ya Bu Tania, benar ya, bahwa percaya itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhan memang nggak minta harta kita, Tuhan nggak minta apa-apa dari kita. Yang Tuhan mau kita percaya kepada Dia, ya. Kata orang, kan cuman percaya, gampang tuh. Gampang gimana? Banyak orang yang nggak mau percaya sama Yesus, ya kan?
Nah, jadi percaya ya. Dan Bu Bu, Joli, Bu Sari, saya ya, bisa tanya Bu Sari. iya Bu. Iya, ini yang mau saya tanya. Ya tadi kan anak-anak tuh memang betul ya, masih tulus, tidak ada berpikiran dengan pikirannya sendiri. Dia sangat bergantung kepada orang tuanya ya. Dan Tuhan Yesus maunya begitu. Kita sangat bergantung kepada Dia karena ada firman tertulis, terkutuklah yang mengandalkan manusia, kan? Tapi yang saya mau tanya gini, bisa juga nggak ini termasuk dari karena mereka anak-anak ini belum apa ya, belum dikuasai oleh kedagingannya. Nah, jadi apa? Jadi karena kalau kita kan sebagai yang sudah dewasa ini kan luar biasa kedagingannya kan. Sebetulnya sudah percaya, tapi kedagingannya ini lebih dominan. Jadi yang percayanya itu berkurang. Tapi kalau anak-anak, kalau menurut saya kan mereka itu kedagingannya itu masih belum timbul ya, masih belum ada di kehidupan di hatinya, di pikirannya. Yang ada di hati mereka, aku hanya percaya kepada ayah ibuku. Ada kan sebagai yang cerita tuh, yang ada cerita seorang ayah mengajak anaknya untuk melewati jembatan itu yang ditali ya. Dia bilang, iya saya mau. Kata saya mau, saya ikut. Kamu nggak takut? Tidak. Sampai kan semuanya berpikir, tidak ada berpikiran bahwa anak itu bergantung sama ayahnya. Jadi ayahnya waktu itu kan bertanya ya kenapa dia mau, ya dia percaya bahwa saya tetap melindunginya. Seperti tadi kalau nggak salah Mary yang bilang ya, tetap dia percaya kepada orang tuanya. Dia tuh yakin ya bahwa orang tuanya sebagai penolong daripada anak itu, dirinya dia gitu. Nah, itu tadi yang saya tekankan tuh hanya yang kedagingan itu. Bagaimana Bu Sari? Apakah itu memang itu? Apakah itu memang satu ini juga? Kalau Satu apa syarat? kedagingan, Coba Bu Sari. enggak, kalau anak-anak memang mungkin kedagingan itu belum apa ya, Belum ada. belum bisa kita ini kan banget loh ya, karena dia kan masih terbatas, ya kan? Kenapa kalau orang tua ini banyak memikirkan gedanya? Karena dia udah lebih lama hidup, Bu, jadi lebih banyak Iya, maunya. iya, iya. Ya itu yang tadi saya Kalau bilang ya Bu anak-anak kan, Sari. iya. Ya, jadi kalau orang tua ini kan sudah udah overdosis ya, yang yang ada di pikirannya, yang di pikirannya, di benaknya gitu ya, keinginannya Kayak gitu obat, ya. Bu, overdosis. Iya, iya benar-benar tuh benar. Jadi, tapi kalau anak-anak kan enggak ya, enggak gitu kan. Jadi Iya. itu yang dibilang Tuhan, iya luar biasa. Jadilah kita seperti anak-anak. Oke, Polos. terima kasih Bu Satya. Tambah lagi. Karena Oke. anak-anak itu butuh diajar dan mau diajari. Oh iya, betul. Jadi kalau Jadi kita seperti anak-anak, kita akan terus belajar dan mendengarkan Tuhan untuk kita semakin belajar dari hari ke hari. Benar Mary. Tapi kalau udah dewasa yang tadi ku bilang kebagian Iya. ya Mary Kalau dewasa ngajarin banyak aku. pikiran. Kalau nanti Mary Banyak ngajarin utang. aku, iya Tante Linda nggak boleh gini-gini. Pikiranku pasti yang negatif. Mary ada apa nih ngajarin aku gitu. Prejudice dia, Bu. Kalau anak-anak kan belum prejudice. Masih. Ya, aduh. Ya. Nah, memang Oke, Tuhan Yesus sip, ini sip. luar Nah, yang biasa. pertanyaan ketiga. Kenapa kok Tuhan bilang orang kaya lebih susah masuk surga? Mari, silakan dijawab ibu-ibu. Aku tidak menggigit kok. Saya tuh pernah dengar ada yang bilang begini, Bu. Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada.
ya. Kan ada ya yang pasti yang pernah dengar gitu ya. Ya. Nah, itu mungkin itu tadi gambaran itu ya, bahwa kalau saya pikir di sini kenapa orang kaya suka masuk surga, sebenarnya bukan ngelihat kepada hartanya ya, tetapi kecenderungan orang itu yang punya ini mengenai sikap hati gitu loh. Jadi jadi jangan sampai kekayaan seseorang, kedudukan seseorang, atau kekuasaan seseorang itu kemudian mengganti posisi Tuhan. Jadi Tuhan itu diabaikan, dan apa yang mereka punya, kekayaan itu akhirnya yang mereka berhalakan gitu ya. Jadi sebenarnya lebih ke sana. Tapi yang terjadi di dalam dunia nyata gitu kan, kalau kita sulit, kalau kita hidupnya nggak nyaman, artinya nyaman secara finansial, ada juga kecenderungan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu susah. Jadi kalau seandainya tadi finansialnya aman, maka mencari Tuhannya itu kayak gampang banget, karena merasa hidup ini diberkati gitu kan. Itu ada yang seperti itu gitu loh. Tapi coba ibu-ibu yang lain jawab deh. Kalau saya tadi seperti itu sih, Bu. Jadi responnya biasanya orang-orang yang kaya raya itu menaruhkan hartanya segala-galanya gitu daripada Tuhan. Ya, betul itu Bu Joli. Jadi begini loh Bu Joli, tadi saya baru mendengar kita sharing-sharing jadi yang mengenai perihal si Bolga kemarin ya, yang ada banjir Iya, gempa. Jadi betul. katanya temanku ini sih dia lihatnya di YouTube, dia bilang begini, itu orang kaya itu ada seorang ibu orang kaya, jadi rumahnya itu luar biasa mewah. Ya berpilar-pilar. Jadi kita bisa bayangkan kalau rumah yang sudah berpilar-pilar kan itu mewah, pasti dia orang kaya. Jadi lagi pada waktu banjir itu datang masih selututnya, dia sudah megang itu pilarnya. Jadi saya nih yang barusan kita sharing, aku taruh di hatiku gini, kenapa dia pegang pilar ya? Barusan ini aku ditaruh gini, dia pada waktu membuat pilar itu, dia mengingat satu pilar udah berjuta-juta. udah puluhan juta. Itu yang tadi dibilang Ibu Joli. Di mana hartamu? Di mana hartamu berada? Di situ Di hatimu situ berada. hatimu. Ya, di situ hatimu. Nah, jadi makanya yang tadi pertanyaan Ibu Sari, kenapa sukar? Nah itu dia tuh untuk sama Tuhan merasa sudah tidak butuh lagi karena dia sudah kaya, bahwa dia anggap kekayaannya itu dengan cara dia bekerja ya, cara dia usaha dengan mati-matian, dia tidak tahu bahwa usaha dan juga kerjanya itu semuanya atas pertolongan Tuhan. Jadi orang kaya itu memang lebih sulit jadi daripada orang yang tidak ada. Kalau yang tidak ada kan istilahnya satu hari mau ngingat makan, Tuhan, aku mau makan tapi hanya tinggal ini, besok Tuhan siapkan lagi ya, gitu. Tapi kalau orang kaya sudah ada udang, sudah ada babi panggang di depan Nama meja. Tuhan jarang disebut ya, Bu ya. Kalau orang-orang yang kurang mampu ini nama Tuhan sering banget dipanggil-panggil ya. Amin. Iya, jadi kalau orang kaya dia lagi memandang makanan apa dulu nih yang gua makan. Berdoa aja. Kalau boleh, Berdoa kalau aja. boleh Dia ya Bu ya, lupa. aku katakan begini loh, itu akarnya semuanya apa Bu? Orang kaya itu pada dasarnya sombong. Nah, Betul. kesombongan Iya. itulah yang membuat dia tidak perlu Tuhan, tidak perlu orang lain, tidak menghargai orang lain. Jadi akar semuanya itu kesombongan. Jadi buanglah sombongan. Jangan apa biar miskin asal sombong. Udah miskin sombong pula lagi. Itu memalukan, Bu. Udah miskin Ada sombong pula, aduh. Aduh. Mer. Luar biasa ya. Apa Mer? Orang-orang kaya itu cenderung menaruh kepercayaannya kepada harta-hartanya dan tidak menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Kayak tadi Benar, oh, aku udah bisa. Aku besok makan apa ya? Ini. Nah,
Terus tapi kalau orang miskin Tuhan aku bisa makan nggak besok. Jadi penyebutan Tuhannya tuh Iya dalam kata setiap Bu Joli nafas ya. tadi. Mantap Tapi kata kita tolak dalam nama Tuhan Yesus ketika kita kaya kita tidak seperti itu gitu. Sudah kaya, sudah kaya, Amin. sudah kaya, sudah kaya. Amin. Amin, amin, Oke, amin. oke Bu Joli kayaknya udah cukup banyak kita Mm-mm. ceritanya. Aku kembalikan ke Ibu Joli lagi. Terima kasih Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Sari ya. Sharing yang di Keluaran tadi luar biasa, sangat detail karena ada YouTube-nya. Jadi nanti teman-teman bisa mempelajari lagi via YouTube ya yang Ya, penjelasan Ibu Sari tadi. Dan terima kasih Bu Sari untuk brainstorming untuk soal perceraian anak kecil dan mengapa orang kaya susah masuk surga ya, itu menjadi bahan pemikiran kita juga sama-sama. Baik, karena sudah selesai, mungkin saya kembalikan Ibu Sari untuk doa tutup deh. Silakan Bu Sari. Ibu Linda sekarang ininya Hah? bagiannya. Oh, bagian doa Ibu Baik. Linda ya. Bu Linda sudah di posisi oh, kah? eh, eh, Apa? Mau ngabur? bukan. Kayaknya kalau saya tolak berarti saya tolak berkat ya. Wah, jangan tolak berkat Bu Linda. Iya, karena ini saya tidak bisa lupa 35 tahun yang lalu saya baru mengikuti dari apa itu namanya ya, apa dulu PA ya, Persekutuan Doa. Hmm, PD, PA, Persekutuan PD. Alkitab, Persekutuan Doa. Jadi itu kita siapa namanya pengajar kita bilang, Ibu Rohani kita bilang kalau ditolak kamu menolak berkat loh katanya gitu kan. Nggak mau Oh, dong menolak berkat ya. Satu lagi nih ibu-ibu dengar. Kalau kita oh, salah, kalau kita biasalah sebagai siapa, tapi teristimewa suami istri. Siapa yang duluan meminta maaf, itu yang duluan menerima berkat. Jadi kayak ingat itu setiap amin. saya mau salah kayak enggak kayak ku datengin suamiku, maaf ya Begitu Pak, ya. maaf, iya maaf, tapi Aduh, jelasnya tapi apa dibilang besok bikin lagi, enggak lah enggak, tapi besok bikin beruntung tapi banget ya berarti minta jadi maaf cowok. lagi, minta maaf lagi gitu kan tuh. Aduh, luar biasa ya. Ibu Joli tadi aku tuh sempat jeda berapa lama itu nggak taunya di busway itu aku masa lihat-lihat, hah kok warnanya kayak udah hitam-hitam gitu. Kenapa ya? Kupikir HP ku yang rusak, nggak taunya tinggal 6%. Oh, Baterainya buru-buru mati. Iyalah, eh kita sekarang doa tutup ya, walaupun aku nggak dari awal terpotong-potong, ya. tapi aku akan meraih berkat Tuhan berserta ibu-ibu Yes. terkasih yang di Zoom ini. Oke, Amin. Oke. amin. Oke, kita satukan hati eh, bersama-sama di malam hari ini dan kita juga satukan hati untuk tetap bersyukur sama Tuhan ya. Kita sama-sama berdoa di malam hari ini. Hindi pakarata, hindi kurama kasika tarapata, hindi kisika rata karapapapapa kasika. Urarara pakasika takarapa shika takatika shika takarapa tata takasika rata. Hila mata hurana hunti kipekasina la takarata pota tata. Engkau Allah yang maha besar, engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang layak disembah, diagungkan, ditinggikan namamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mempunyai Bapak yang luar biasa, Bapak yang penuh dengan keajaiban, bahkan mujizat-Mu yang masih ada sampai saat ini Bapak. Kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami boleh dikumpulkan kembali di malam hari ini Tuhan sebagai ibu-ibu eh, pembaca Alkitab Tuhan pada malam hari ini. Kami tadi sudah membaca firman-Mu dari Keluaran berapa ya Ibu Joli lupa. Keluaran 38 sampai 40. 28 sampai 38 30. sampai 28 28 sampai sampai 30 30. dan
Markus Markus 9 9 sampai 10. 10. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Aku juga sangat bersyukur Bapa dan berterima kasih. Walaupun tadi keberadaanku yang sebetulnya tidak mengizinkan, tapi Tuhan yang mengizinkan aku untuk aku boleh tadi mengikutinya. Aku sangat bersyukur Bapa dan berterima kasih. Yang berarti Tuhan di malam hari ini kami boleh mendapatkan berkat-Mu yang luar biasa di dalam pembacaan firman-Mu ini Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih Engkau telah mengirim bagi kami pada Zoom malam hari ini untuk hamba-Mu sebagai Ibu Sari yang boleh untuk men-sharingkan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Pada malam hari ini juga kami juga sangat bersyukur dan terima kasih banyak yang tadi sebetulnya belum kami mengerti, tapi sekarang sudah mengerti. Bahkan Tuhan yang nambah-nambahkan kepada kami juga pengertian-pengertian yang luar biasa. Bapak Surgawi, Bapak yang penuh kasih, ini kami Tuhan, kami mengaku Tuhan dengan kerendahan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang mengajar kami Tuhan, terus Bapak, terus kami boleh bertambah-tambah mengerti, kami boleh bertambah-tambah Tuhan, juga rendah hati, kami boleh bertambah-tambah Tuhan, ketaatan dan kesetiaan, dan juga kami boleh bertambah-tambah dengan tidak kalah pentingnya dengan kedisiplinan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sangat percaya Tuhan Yesus, Engkau tetap selalu yang mau mendidik kami Tuhan, Engkau tetap selalu yang mau menuntun kami ya Tuhan. Kami juga mau mengaku Tuhan bahwa Engkau adalah segalanya dalam kehidupan kami. Kami butuh Engkau Bapa setiap detik di dalam kehidupan kami. Karena kami juga mempunyai kesadaran Bapa, tanpa Engkau Bapa kami tidak ada artinya di dalam kehidupan kami ini. Kami tidak bisa berpikir, berjalan, bekerja sendiri Tuhan, tanpa Engkau yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini kami Bapa, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua anak-anak kekasih-Mu di Zoom ini Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau tetap selalu menjadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang menjadi biji mata-Mu, anak kesayangan-Mu Bapa, anak-anak yang senantiasa Tuhan, yang terus Engkau baringkan kami di padang rumput yang hijau, yang terus Bapa Engkau yang memberikan kami Tuhan senantiasa kekuatan, sukacita, damai sejahtera-Mu Bapa. Terima kasih, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita, damai sejahtera dari surgawi ada pada sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satu oknum pun yang bisa mengambil sukacita, damai sejahtera iman kami kepada Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah Bapa kami yang kaya, Bapa kami yang luar biasa. Ini makasih karata kara, ora makasih kateke sikarata kara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga percaya kami boleh mengalir dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah, karena kami adalah anak waris-Mu Bapa. Terima kasih, yes Tuhan, kami terima Tuhan untuk semua Tuhan apa yang telah Engkau siapkan bagi kami. Dengar Engkau iblis, Engkau tidak berhak untuk merampok, bahkan Engkau tidak berhak untuk menghalang-halangi berkat yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari lepas hari Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada anak kekasih-Mu Ibu Joli Tuhan, untuk dia tetap senantiasa untuk boleh Tuhan mengadakan untuk pertemuan kami dengan mempelajari firman-firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu ini Tuhan, Ibu Joli Tuhan, dengan penambahan hikmat marifat yang luar biasa baginya, pengetahuan yang luar biasa baginya, semuanya yang dari surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa PBA kami ini Tuhan boleh bertambah-tambah lagi Tuhan,
untuk anak-anak-Mu yang ikut bergabung bagi kami, sehingga kami semuanya Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan, kebesaran-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu di dalam hidup kami melalui firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, Kau berkati setiap ibu-ibu yang ada di kelompok kami, di grup kami ini Bapa, di dalam kehidupan rumah tangganya, anak-anaknya, suaminya Tuhan Yesus, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Tuhan semuanya kami mohon Bapa, Engkau yang mengambil alih, Engkau yang memberikan terobosan-terobosan yang luar biasa dalam nama Yesus. Kami perkatakan dengan kesepakatan hati, kami sudah memperolehnya. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan Yesus, ini kami Tuhan Yesus. Ini mikarapusi katakarapu pakasika takarala popa papa. Biarlah Tuhan kasih sayang-Mu Bapa, anugerah-Mu Bapa selalu boleh berada dalam kehidupan kami. Terpujilah, termulialah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan juga, di mana Tuhan juga yang sudah memberikan kemampuan yang luar biasa kepada Ibu Sari Tuhan Yesus untuk boleh membawakan Tuhan sharing firman kami di malam hari ini. Engkau berkati Ibu Sari Tuhan, Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati Tuhan semua di dalam aspek kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.